tolong dipahami dari segi mindset pembeli itu. Kalau mau barangnya itu bagus, sesuaikan dengan harganya. Kalau harga terlalu murah ya jangan mengharapkan bagus. Dapat barang jelek harga murah, komplainnya ke tukang produksi. Gimana produksinya? Nah, tukang produksi ngikutin market Anda, market customer di Indonesia yang kebanyakan itu yang paling dicari barang murah ya. Barang murah mau berkualitas nggak ada bos, di mana-mana bos. Ada harga, ada kualitas, seperti itu. Oke, pada video kali ini kita akan mereview ban daur ulang dari berbagai penjuru dunia, dari merek-merek lain yang ada di luaran sana, di mana ban vulkanisir ini lagi rame-ramenya, atau ban tipe full press ya. Ini mereknya nanti saya blur di kamera bahwasannya karena saya juga produsen ban motor Airco, jadi tidak etis saja bila mana saya melihatkan mereknya. Tapi saya sudah dapat izin dari satu produsen ya, dari satu produsen untuk mereview dan boleh memperlihatkan mereknya hanya satu merek saja ya. Jadi seperti itu bosku. Nah, perlu kalian ketahui untuk yang pertama bahwasanya ban full press itu atau ban yang murah-murah di marketplace, bahkan di Shopee pun ya, di Shopee Marketplace pun itu penjualan nomor satu paling banyak, penjualan tertinggi nomor satu untuk ukuran ban motor matic ya, terutama untuk ban full press atau ban yang murah yang katanya itu ban baru full press, atau entah apa namanya, katanya penjual saat sesi live streaming itu pas ditanya ini ban vulkanisir apa bukan, ini ban daur ulang apa bukan, ini jawabannya seperti ini loh bos, ini 100% ban baru full press. Orang awam yang menilai itu dan tidak pernah tahu bahwasanya ban full press itu adalah ban vulkanisir atau ban daur ulang, jadi sedikit merasa tertipu seperti itu loh bosku. Jadi tujuan saya di sini untuk mereview ban motor ini banyak, ada 3. Ini yang datang ada 3, saya beli 4 piece ya. Saya beli 4 piece. Nah, beli 4 piece itu nih bisa dilihat, saya beli 4 piece itu belum datang 1 ya. Jadi tujuan saya itu untuk membeli ban-ban merek ini, ban-ban merek yang murah ini, ban tubeless untuk ukuran 90/90 14 saja itu harganya saya dapat cuma 63.800, ada yang 80.100, ada yang agak mahal sedikit 90.100 ya. Nah, jadi untuk mereknya nanti saya perlihatkan detail. Ada satu merek yang sudah diizinkan oleh pemiliknya, saya sudah izin. Nah, di mana yang sudah saya izin ini dapat izinnya yaitu adalah merek MGR ini. Ini adalah merek MGR, di mana apakah harga 90.000 itu worth it untuk dipakai, apakah aman digunakan atau sebaliknya, nanti kita akan review setelah ini ya. Perlu diketahui geng, begini, saya melihat komentar para pelanggan atau komentar para orang-orang yang berkomentar di YouTube saya bahwasanya ban daur ulang atau ban full press itu dipakai 1 minggu melendung atau saat dipompa itu gampang pecah. Ya memang harganya murah. Di sini saya titik beratkan itu tidak menyalahkan penjual atau produsen ban full press. Nah, tapi saya juga menyalahkan dari segi konsumen masyarakat di Indonesia. Kenapa saya menyalahkan juga dari si pembeli? Bukan berarti saya membela si penjual ya. Ini untuk pure untuk edukasi saja. Untuk edukasi bahwasanya jika kalian ingin produk itu berkualitas dan bagus dan dipakai itu awet, khususnya untuk ban motor, meskipun vulkanisir, ban vulkanisir kita juga bisa produksi dengan kualitas yang bagus, tapi tentunya dengan harga yang wajar, tidak terlalu murah kayak ban-ban yang beredar cuma 65.000, 70.000, bahkan saya pernah lihat itu ada yang 61.000 loh geng, seperti itu. Jadi mau tidak mau si penjual atau si produsen ban vulkanisir ini tahu market Indonesia itu orangnya itu maunya yang murah ya, maunya itu harga pokoknya murah, kualitas yang penting asal jadi nggak apa-apa, yang penting murah bisa kejual, seperti itu. Nah, jadi produsen itu gimana caranya ngakal produksi, gimana budgetnya itu minim jadi ban motor. Jadi nah seperti itu, jadi asal jadi aja, karet kompon yang harusnya habisnya 1,5 kilo jadi dikurangi menjadi 8 on mungkin, semisal seperti itu ya. Nah, jadi kan membuat motif pada ban motor itu terlihat pecah-pecah yang mengakibatkan ban motor itu sendiri tidak awet. Nah, kadang proses produksi pemasakan itu yang membutuhkan waktu standar sekitar 25 menit menjadi hanya 15 menit karena mengejar kuantiti produksi, karena mungkin keuntungan marginnya itu kecil. Nah, terus jadi dia
nyepetin produksi agar kuantitasnya itu banyak sampai 1000 2000 dalam seminggu mungkin, atau dalam 2 hari 3 hari bisa nyampe 2000 piece produksi. Tapi kan perkalian dari margin itu meskipun tipis dapat banyak. Kalau penjual kayak gitu, dia melihat pangsa pasar market di Indonesia, dan pembeli di Indonesia anehnya tahu harganya murah minta kualitas bagus. Aneh Anda itu sepertinya ya. Jadi kalau mau barang yang berkualitas dan bagus, tolong sesuaikan harganya. Jadi harga wajarnya itu seberapa sih untuk mendapatkan kualitas yang layak untuk dipakai ya. Untuk ban motor yang layak dipakai itu harganya seberapa gitu loh. Kalau terlalu murah ya pasti kualitas biasa aja bosku. Tolong dipahami dari segi mindset pembeli itu. Kalau mau barangnya itu bagus, sesuaikan dengan harganya. Kalau harga terlalu murah ya jangan mengharapkan bagus. Dapat barang jelek harga murah, komplainnya ke tukang produksi. Gimana produksinya? Nah, tukang produksi ngikutin market Anda, market customer di Indonesia yang kebanyakan itu yang paling dicari barang murah ya. Barang murah mau berkualitas nggak ada bos di mana-mana bos. Ada harga, ada kualitas seperti itu. Jadi saya review ini sesuai harga ya. Nanti akan saya detailkan di sini apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan pastinya besok ini ban 3 merek ini ya, termasuk Airco, nanti kita akan uji coba Airco produk sendiri dengan merek MGR yang sudah saya izin mereknya, jadi saya sebutkan di video. Ada 2 merek lagi, adanya IND dan R ya, seperti itu. Kita akan review produknya setelah ini. Nih bisa dilihat secara dekat ya, bisa kita amati secara dekat. Mungkin ini karena saya mungkin ini karena saya men-tag videonya agak malam, tapi nggak apa-apa. Besok agak siangan pas ban ini akan saya pasang di ban motor. Besok di part yang kedua, tapi saya jelaskan sisi-sisinya di sini ya. Jadi ini adalah ban yang saya beli dari marketplace Shopee, dan anehnya ini terjual laris di pasaran karena harganya murah. Akan tetapi kita lihat kualitasnya geng, kita lihat kualitasnya ya. Nah ini dia, bisa dilihat dari barangnya secara dekat. Ini saya dekatkan agar bisa fokus ya. Ini pada bagian samping, bagian atas ini terdapat banyak bercak-bercak garis, di mana saya lihat dari penilaian saya ini karetnya kurang penuh ya. Ini karetnya atau karet komponnya kurang penuh. Dan kalau saya lihat dari segi moldingnya atau segi mesinnya itu terdapat satu kotak garis, satu kotak garis lagi seperti sambungan. Jadi molding yang dibuat ini moldingnya kurang bagus juga. Jadi dari mesin cetakannya ini ada pecah seperti ini, bisa dilihat. Ini dikarenakan kurang karet kompon, makanya harganya murah. Ya itu tadi, kualitasnya jangan sampai berharap tinggi ya bosku ya, seperti itu. Nah apalagi ini lemnya nggak lengket dia. Ini bisa dilihat kalau bagian samping ini bagian sampingnya nggak lengket ya. Ini karet komponnya ngelupas, lemnya nggak sempurna geng, seperti itu. Bisa dilihat secara langsung. Ini saya kelentek pakai tangan ini bisa ya, seperti itu. Jadi kerokannya dia memang kurang ke bawah. Ini masih menyisakan motif yang lama ya, menyisakan karet motif yang lama, makanya jadi tidak lengket seperti itu. Ini kalau saya yang menilai dari segi jelebretan karet ini, coba tak lihat lagi. Ini ban tubles itu kalau terlalu lelehan karet itu terlalu ke bawah dan mengakibatkan bagian heel ini tidak bisa rata, makanya itu tidak bisa ditubles. Kebanyakan ditubles ngowos. Makanya besok pas saya uji coba dengan ban sepeda motor dengan velg motor langsung dipasang di motor, itu saya kasih cadangan ban dalam, tapi saya coba dulu tubles bisa atau enggaknya ya. Tapi untuk motifnya sebenarnya bagus, cuman pengerjaannya yang masih perlu perbaikan seperti itu. Ini untuk merek IND tapi mereknya pada ban motornya pada bagian samping tidak timbul. Beda dengan yang model merek Airco. Ini ada model merek Airco di mana kalau model Airco itu bagian mereknya itu timbul pada bagian ban motor. Kalau merek Airco kayak gini geng, jadi mulus banget, nggak kelihatan lelehnya karet itu tidak sampai melebar ke bawah seperti itu ya. Jadi kalau merek Airco itu kualitas bener-bener kita jaga nih. Mulus banget geng, mulus banget. Nah oke, kita akan review yang kedua ya. Plastiknya ulet Rek. Oke,
Ini adalah merek yang kedua, di mana mereknya akan saya tutup dulu. Ini Puweteng ya. Bisa dilihat awalannya nih. Mereknya awalannya R ya. Awalannya R. Tapi saya tutupi. Jadi akan kita lihat pada bagian sisi ini bekasnya kerok bavingnya masih kelihatan. Tapi kalau dari saya lihat ini juga ada nih ya. Bagian samping, bagian keroknya kelihatan. Jadi kurang karetnya. Jadi karet komponnya disedikitkan agar lebih hemat. Tapi hasil jadinya memang nggak bisa bagus kalau lebih hemat. Ini ngelipet yang mengakibatkan ban itu menjadi oleng kayak gini. Jadinya kayak gini, terlalu kegedean angin ya. Nah ini yang dikatakan ban full press, baru full press itu sebenarnya ban vulkanisir, sama saja seperti produk Erko di sana tuh loh. Seperti produk Erko di sana sama saja produksinya. Cuman memang harganya beda. Kalau harganya beda seperti ini ya, bisa dilihat ini boncel-boncel. Ini karena kekurangan karet kompon. Jadi yang harusnya itu karet kompon semisal butuh 1 kilo cuman hanya 7 on mungkin, agar lebih irit dan harga jualnya pun bisa lebih murah. Tapi kalau konsumen Indonesia itu memang maunya yang murah-murah, kalau dapatnya kayak gini ya jangan marah gitu loh ya. Jadi harga yang Anda bayarkan itu sesuai dengan kualitas yang Anda dapatkan. Bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya saya cek dulu, ini ada kardusnya. Kadang-kadang saya pernah nemu ada tambalannya loh. Kadang ada tambalannya itu masih belum. Ini agak sedikit ngelipet bagian dalam ya. Ini bagian dalam agak sedikit ngelipet. Aduh, kamera nih. Tapi nggak begitu kelihatan. Agak sedikit ngelipet itu maksudnya nggak rata. Jadi tekanan anginnya sedikit kegedean bos. Tapi ini sudah bagus. Ini sudah bagus untuk harga 80.000 dari merek R titik-titik ya. Ini sudah bagus dan bisa dilihat tidak ada yang kembung sih. Kalau menurut saya nggak ada yang kembung, tapi entah kalau dipakai. Ini banyak keras banget bos. Kenapa keras? Karena bagian pojok ini pengerokannya nggak sampai habis bosku. Jadi biar irit karet ya. Jadi bagian sini tuh keras banget, bagian tengah lembek dia. Bagian samping dia itu keras banget teksturnya, tapi bagian tengahnya itu lembek. Nih kelihatan nih, boncel-boncel banyak banget ya. Ini kalau saya menilai ini karena karetnya diirit agar harga jualnya lebih murah. Tapi saya tidak menyalahkan produsen, karena market di Indonesia itu memang seperti itu ya, market di Indonesia ya. Ada lagi ini ban, ini tadi saya cek ulang ya, saya cek ulang dari yang bungkus warna merah ya, itu ada yang kembung loh bosku ya. Saya lihat dulu, nah nih loh, ada yang kembung ternyata bos. Nih ini empuk ya, jadi kenyal teksturnya. Ini bisa dilihat. Nah ini ban kembung tapi kok masih dijual ya, aneh ya. Ini bisa dilihat ya. Nah ini kan tidak lengket pada permukaan karet yang bagian bawah ya. Coba saya coblos, nih saya coblos pakai jarum. Nah kembungnya kelihatan tuh, kembung nih, kelihatan kan kembungnya. Nah dicoblos enak bos, lah kembung ini. Nih bisa dilihat ya, kelihatan kembung bosku. Karetnya tidak mau lengket pada lapisan yang dalam. Nah kalau karet yang nggak kembung itu ditusuk itu keras. Nah dia nggak mau menonjol ya, karetnya itu tetap lengket di bagian bawah. Kalau yang ini tadi ini kembung, karet yang kayak gini. Nah ini kembung, dipencet pun dia kayak nggak lengket gitu loh. Nah ini teksturnya ban melendung itu gini. Ban sudah melendung tapi kok masih dijual ya, karena itu tadi quality controlnya memang tidak dijaga. Dan kalau menjaga quality control itu juga butuh tambahan modal, tambahan tenaga kerja. Makanya harga jualnya dia pasti lebih mahal kalau memang mengandalkan quality control bos, seperti itu. Jadi jangan heran kalau beli ban murah itu kualitasnya seperti ini. Jangan marah-marah kalian sebagai pembeli, seperti itu. Makanya saya upload produksi vulkanisir untuk mengedukasi kalian, malah kalian yang mengejek. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu hujatan sebagai motivasi saya untuk terus tetap maju, seperti itu. Ini yang dari merek yang merah tadi,
IND titik 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 dan R titik titik titik. Ini yang ini saya kemarin sudah izin. Nah, ini saya perlihatkan, ini merek MGR, namanya ini merek MGR. Saya kemarin sudah izin dengan pemilik ban motornya ya, pemilik atau produsen ban motor MGR, saya sudah izin. Ini saya beli di harga eceran Rp90.000. Kalau untuk merek Airco di marketplace Shopee sekarang itu harganya sudah Rp138.600 ya. Bedanya lumayan jauh, sekitar Rp48.000. Nanti bedanya dengan ban merek Airco apa? Bukan berarti saya menjelek-jelekan merek orang lain atau membagus-baguskan merek saya sendiri, bukan. Ini pure hanya untuk edukasi agar kalian itu tahu dan tidak ngomel-ngomel komentarnya itu loh, biar gak bahwasanya ban vulkanizer itu jelek atau gimana. Jangan seperti itu. Harga yang Anda bayarkan memang murah dan kualitasnya pun ya seperti itu gitu loh. Jadi kalau beli ban murah ya harus tahu resikonya ya, ya seperti itu bos ya. Nih bisa dilihat ini untuk merek MGR ya. Jadi kalau yang ini saya sudah dapat izin untuk mereviewnya. Besok ketiga ban itu tadi, ada 4 yang belum datang, itu akan saya pasang di ban motor masing-masing dan akan saya coba nanti. Oke ya, ini dari tekstur bannya lumayan mantap. Dari sisi bagian samping merek MGR ini bagus banget ya. Bagian sampingnya ini saya lihat bagus, belum ada tanda-tanda yang membuat ban motor ini menjadi oleng atau fatal ya. Jadi bagian samping dia masih presisi, tidak ada jelebretan karet atau lelehan karet pada bagian samping. Tekstur keroknya pun lumayan bagus ya, lumayan bagus, tapi ada sedikit koreksi dari saya bahwasanya bagian sini kerokannya kurang ke bawah dikit. Untuk ukurannya 90-90 14 yang tubeless dan mereknya itu tertanam pada bagian samping, mereknya MGR ya. Nah, kita lanjut pada sisi bagian atas. Dari sisi tekstur untuk merek MGR ini masih menurut saya sedikit sedikit keras. Nah, gimana kok sedikit keras? Mungkin dia menyesuaikan harganya 90.000 memang ya, menyesuaikan harganya, tapi untuk tekstur lenturnya dia lumayan ulet ya, lumayan ulet ini karet ini, lumayan ulet, bagus loh di harga 90.000 ini, bagus banget ini kayaknya ya. Tapi ada beberapa cacat yang sudah saya teliti ini, bisa dilihat sedikit cacat. Ini ada lagi sedikit cacat pada bagian samping, bisa kelihatan kayak model ban pecah, padahal ini bukan ban pecah loh. Perlu diketahui kayak gini itu bukan ban pecah, tapi lelehan karet yang kurang sempurna pada saat proses pemasakan. Tapi untuk hasilnya ini sudah mantap kalau untuk merek MGR ini ya, karena saya cek tidak ada yang kembung, bagian sampingnya juga mulus, tapi masih ada sedikit koreksi dari saya, kerokannya kurang ke bawah dikit atau kurang presisi dikit. Tapi kalau untuk merek MGR ini saya rasa kalau di tubeless dia bisa, soalnya bagian samping bagian heel yang nempel pada velg itu kan namanya heel, ini bisa dilihat. Ini yang nempel pada velg ini mulus banget, tidak ada lelehan karet yang tersisa. Jadi ini bisa di tubeless untuk merek MGR sepertinya. Tapi meskipun yang dua ini yang menurut saya itu sudah tidak bisa di tubeless, tapi akan saya coba untuk di tubeless ya. Dari ketiga merek ini tadi ya, merek ini tadi ada MGR, IND titik dan R titik, itu tadi semuanya untuk kualitasnya itu menyesuaikan dengan harga, yang harga dari 68.300 sampai harga 90.000 yang merek MGR itu tadi. Kualitasnya sudah Anda bisa menilai sendiri dari video itu tadi, dan saya tidak juga luput dari proses uji coba yang lain. Kalau cuman review ngelihatin ini buktinya mana, kita buktikan dipasang di motor, langsung kita test drive hingga 200 km satu hari meruput, jam 7 pagi hingga jam 5 sore ya. Nanti pas jam 12 siang aspal
aspal yang di jalanan itu panas-panasnya, itu bisa dilihat kualitas karet komponnya. Jadi ini bannya melendung atau tidak. Tadi ada satu ban yang sudah melendung pada bagian samping ya, sudah kita cek bersama-sama. Nah, besok di sesi part yang kedua, video yang sesi kedua itu di minggu depan yang akan saya upload, itu akan ban-ban ini, 3 ban ini termasuk ban Erko ya, termasuk ban Erko yang ini Erko, termasuk ban Erko akan saya uji coba dan saya pasang di ban motor. Jadi kita untuk uji cobanya semuanya ukuran 90/90/14 yang tubeless itu akan kita pasang di ban motor dan kita tubeless juga. Nanti mana yang bisa ditubeless, nanti merek mana yang tidak bisa ditubeless. Jadi untuk uji cobanya semisal yang tidak bisa ditubeless, besok akan saya pasangin ban dalam untuk uji coba ketahanan kualitas karet komponnya. Itu bisa bertahan di aspal panas atau enggak. Nanti kalau dipakai 200 km dalam waktu 1 hari non-stop dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore, nanti pasti ada yang bergelembung atau kembung ya istilahnya, ngelontok gitu loh karetnya, oke? Ngelontok atau kembung. Nah, mungkin review singkat untuk perkenalan ban full press atau yang katanya penjual itu ban dari Cina. Nah, kadang ban produk ban ori tapi ori full press itu entah apa namanya, ori full press atau full press top press itu semuanya sama saja produksi vulkanisir atau ban daur ulang, di mana ban bekas itu yang karet kompon lamanya itu dihilangkan dan dilapisi dengan karet kompon baru, itu namanya vulkanisir, full press, top press dan lain-lain. Press pokoknya ya. Semuanya yang di press dan tidak ada label SNI itu adalah produk vulkanisir ya. Tapi di akhir sesi video bahwasanya ban Erko perlu kalian ketahui, ban Erko sudah mendapatkan standarisasi yang dinamakan standarisasi GMP. Namanya bukan SNI, tapi istilahnya pada intinya itu standarisasi GMP itu adalah SNI-nya khusus vulkanisir, tapi namanya bukan SNI karena 20% bahan bakunya itu mengambil dari bahan baku bekas ya. Jadi kalau untuk proses pendaftaran SNI itu memang semuanya pure bahan baku harus dari bahan baku yang baru. Kalau untuk vulkanisir itu namanya GMP yang dinamakan Good Manufacture Product ya. Jadi sudah mendapatkan standarisasi manufaktur produk yang bagus. Jadi bisa kita jamin kualitasnya dan kita garansi hingga 3 bulan untuk produk Erko. Untuk link pembelian ban motor Erko bisa cek di kolom deskripsi pada video ini atau di channel YouTube Bang Kosen itu ada link pembeliannya di Shopee, Tokopedia dan TikTok ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan tunggu minggu depan untuk sesi test drive hingga 200 km jauhnya 1 hari nonstop. Minggu depan ya, mohon ditunggu. Terima kasih, see you, bye bye.